Perkenalkan, nama saya Alicia Safira, NPI 12222000029. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang akuntansi operasi bersama dari studi kasus Hutama dan Wijaya. Di sini juga saya akan menjelaskan dari jurnal hingga laporan keuangan Hutama Wijaya. Baik, di sini ada sebuah data yang mana Hutama dan Wijaya merupakan dua perusahaan konstruksi membentuk pengaturan bersama untuk memenuhi kontrak pembangunan beberapa infrastruktur. Para pihak sepakat untuk membentuk kendaraan terpisah. Wijaya Tama sebagai pihak yang menjalankan pengaturan, termasuk yang menjalankan operasi dan memenuhi komitmen dengan pelanggan. Pengaturan kontraktual antara Hutama dan Wijaya menetapkan bahwa yang pertama, hak atas semua aset yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas dalam pengaturan dibagi oleh para pihak berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang kedua, para pihak memiliki beberapa tanggung jawab dan tanggung jawab bersama untuk semua kewajiban operasional dan keuangan terkait dengan aktivitas dalam pengaturan berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari aktivitas pengaturan dibagi oleh A dan B berdasarkan bagian partisipasi mereka dalam pengaturan. Lalu yang terakhir, bagian partisipasi Hutama sebesar 60% dan Wijaya sebesar 40%. Untuk tujuan koordinasi dan penguasaan aktivitas, Hutama dan Wijaya menunjuk operator yang akan menjadi karyawan dari salah satu pihak. Setelah waktu yang ditentukan, peran operator akan digilir dari satu pihak ke pihak lain. A dan B menyetujui bahwa aktivitas akan dilaksanakan oleh karyawan operator atas dasar tidak ada keuntungan atau kerugian. Berikut transaksinya. Yang pertama ada penyerahan investasi. Dari transaksi ini semua nanti akan kita buat yang namanya jurnal. Yang pertama ini tadi tentang penyerahan investasi. Hutama sebesar 900 juta, lalu Wijaya sebesar 600 juta. Untuk penjurnalannya, modal Hutama ditempatkan di kredit, dikarenakan dapat kita lihat jika modal bertambah itu letaknya di kredit. Jika kalian masih belum bisa menghafal letak debit dan kredit, bisa menggunakan dengan rumus HUM PB, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk modal Hutama sebesar 900 juta di kredit, lalu modal Wijaya sebesar 600 juta di kredit. Jika modal bertambah, maka kas juga ikut bertambah, sebesar 1,5 miliar. Terletak di debit. Lalu soal yang kedua, pembelian bahan dan perlengkapan sebesar 1.050 juta, dibayar tunai sebesar 850 juta. Lalu pembelian peralatan tunai 250 juta. Untuk totalnya pembelian bahan dan perlengkapan itu senilai 1.050 juta, tapi yang dibayar secara tunai itu cuma 850 juta. Lalu juga membeli pembelian peralatan secara tunai 250 juta. Untuk penjurnalannya, jika secara tunai maka kas kita keluar atau uang kita keluar. Kas kalau keluar terletak di kredit, dikarenakan jika harta berkurang maka terletaknya di kredit. Kas berkurang tadi sebesar 850 juta. Dengan totalnya tadi bahan dan perlengkapannya 1.050 juta. Lalu sisa hutangnya berapa? 1 miliar ini dikurangi dari secara tunai 850 ini, tersisa hutang 200 juta. Lalu juga tadi pembelian peralatan secara tunai
kas kita keluar tuh 250 juta. Yang bertambah apa? Kalau kita udah beli, otomatis peralatannya kita bertambah, terletak di debit 250 juta. Lalu yang soal ketiga tentang pinjaman bank. Pinjaman bank dari bank konstruksi sebesar 750 juta. Untuk penjurnalannya, jika kita kalau meminjam bank, otomatis uang kita bertambah atau kas kita bertambah sebesar 742.500.000. Kalau kita meminjam suatu bank pasti mempunyai adminnya bank. Admin bank di sini itu sekitar 10%-nya. Kalau nggak salah 10%. Dari semua bank 10% sih rata-rata adminnya. Sebesar 7.500.000 terletak di debit. Utang kita kan otomatis bertambah dikarenakan kita kan meminjam dari suatu bank. Utang kita totalnya 750 juta terletak di kredit. Dikarenakan jika utang bertambah maka letaknya di kredit. Lalu yang keempat, pembayaran gaji sebesar 75 juta, pembayaran upah sebesar 275 juta. Untuk penjurnalannya, jika kita membayar maka uang atau kas kita berkurang. Kas kita berkurang maka terletak di kredit. Lalu yang bertambah apa? Dikarenakan tadi keterangannya pembayaran gaji dan upah, maka yang di debit itu gaji dan upahnya sebesar 350 juta. Lalu uang kita keluar atau kas kita yang keluar di kredit sebesar 350 juta. Lalu soal yang kelima, pembayaran sewa kantor sebesar 120 juta untuk 1 tahunnya. Pembayaran di sini otomatis kas kita berkurang, dimana itu nanti akan masuk di kredit. Oke, sewa kantor di debit sebesar 120 juta, lalu kas kita berkurang 120 juta di kredit. Lalu yang keenam, persediaan akhir bahan dan perlengkapan sebesar 150 juta. Peralatan disusutkan 50%, beban listrik, air, dan telepon dibayar secara tunai sebesar 75 juta. Peralatan tadi kan di sini itu disusutkan peralatan ini ya 250 juta dikali 50%-nya nanti berapa. Lalu persediaan akhir dan bahan 150 juta. Baik, oke, nomor 6. Dikarenakan tadi yang dibayar tunai itu kan beban listrik, maka kas kita akan keluar sebesar 75 juta nih tadi. Untuk listrik itu bebannya itu dimasuknya itu debit karena kan bertambah. Beban bertambah itu letaknya di debit sebesar 75 juta. Lalu yang tadi penyusutan, yang seperti kita tahu peralatan tadi senilai 250 juta disusutkan 50%-nya sama dengan berapa tadi? 250 juta 2 dikali 50%, maaf, 50%. 125 juta. Beban penyusutannya, akumulasinya itu 125 juta. Lalu ada persediaan akhir bahan dan perlengkapan. Ini kita lihat itu di ini nih, HPP project-nya. HPP project
Oke. Diketahui HPP atau pokok produksinya totalnya 1 miliar sekian. Maka di debitnya itu 1.360.000.000. Isinya untuk kreditnya apa aja nih? Untuk kredit bisa kita lihat tadi di bawah sendiri tentang HPP project, bahan dan perlengkapan 900 juta, lalu gaji dan upah 275 juta, beban listrik, air dan telepon 60 juta, beban penyusutan 125 juta. Untuk gaji dan upah ini lebih ke tenaga kerja langsung ya, dikarenakan ini mungkin sebenarnya upah karena kan di sini tenaga kerja langsung. Dikarenakan nama akunnya ikut gaji dan upah, maka ini tadi 175 juta. Dan untuk listrik dan airnya ini kenapa 60 juta? Dikarenakan di sini dipakainya beban personalnya 15 juta. Maka sisanya itu 60 juta. Karena kan tadi kan totalnya kan 75 juta tuh pembayaran secara tunai. Maka kita menghitung HPP-nya itu yang belum terpakai. Dikarenakan di sini kan beban operasional yang terpakai itu 15 juta. Lalu beban penyusutannya 125 juta dari penyusutan peralatan sebesar 50% tadi. Lalu yang ketujuh, soalnya tentang pembayaran. Pembayaran otomatis nanti kasnya berkurang. Pembayaran utang sebesar 125 juta, pembayaran pokok utang bank 75 juta, pembayaran bunga bank 93 juta 750.000. Untuk penjualannya mari kita lihat. Seperti yang kita tahu, jika pembayaran maka uang atau kas kita berkurang. Jika berkurang maka akan terletak di kredit. Kembali lagi ya, harta jika berkurang terletak di kredit. Lalu hutang. Dikarenakan kita kan punya utang awalnya, lalu kita bayar, otomatis hutang kita berkurang. Berkurang terletaknya di debit. Hutang berkurang terletak di debit. Berkurang 125 juta. Kas kita otomatis berkurang juga terletak di kredit 125 juta. Beban bunga bank. Ini kan otomatis bertambah juga tuh. Beban bertambah letaknya di debit. Sebesar 93.750. Lalu hutang kita tadi kan berkurang terletak di debit 75 juta karena kita pembayarannya utang banknya tadi di total menjadi 168.750. Lalu nomor 8 tentang nilai kontrak proyek sebesar 2.250.000.000 dan 750 jutanya belum diterima. Maka jika belum diterima, otomatis kita belum menerima uangnya, kita bisa mengatakannya itu sebagai piutang. Piutang bertambah maka terletak di debit sebesar 750 juta. Jika di total tadi kan nilai proyeknya 2 miliar. Penjualan itu kalau bertambah terletaknya itu di kredit. Totalnya penjualan kan segini, 2 miliar sekian tadi. Piutang yang belum dianggap otomatis 750 ya tadi. Belum diterima. Oke. Lalu kasnya berapa? Sisanya dari ini tadi 2 miliar. Jadi 1,5 miliar.
Lalu jika di total di sebelah debit itu 8.123 sekian, lalu kredit 8.123. Debit dan kredit ini harus balance atau seimbang. Jika kalian tidak balance, maka kalian salah. Balance pun belum tentu juga benar, tapi jika sudah tidak balance, maka itu emang benar-benar salah. Setelah penjurnalan sudah balance antara debit dan kredit, kita beralih ke buku besar. Setiap membuat jurnal, maka kita akan masukkan ke buku besar. Untuk buku besar ini isinya nanti setiap akun akan dimasukkan ke buku besar, dari kas sampai harga pokok produksi. Baik, mari kita lihat soal yang pertama. Tadi di jurnal tentang penilaian investasi ya. Kas bertambah, dis debit sebesar 1,5. Tuh. Lalu modalnya utama tadi di sebelah kredit, lalu Wijaya juga. Tuh. Kredit sebesar 900 juta dan 600 juta. Lalu soal yang kedua, akunnya bahan dan perlengkapan. Bahan dan perlengkapan. Di sebelah debit ya nomor 2 ini sebesar 1.050.000. Tuh. Lalu ada kas 850. Kas tadi atas ya. Kredit betul. Lalu yang hutang tadi di sebelah kredit 200 juta. Lalu pembayaran peralatannya 250. Akunnya peralatan di debit 250. Lalu kas di kredit 250. Kas nomor 2. Tuh, oke. Lalu kas nomor 3, kas bertambah di debit 742. Kas 742 betul. Lalu beban administrasi bank. Beban administrasi bank, kita kontrol F saja ya biar cepat. Soal nomor 3 betul, 7.500.000. Lalu hutang bank konstruksi 750 nomor 3 betul. Gaji dan upah nomor 4 ini gaji dan upah pembayaran. Gaji dan upah. Gaji. Oke, nomor 4 sudah betul. Maaf. Sebesar 350. Lalu kasnya berkurang di kredit nomor 4 350 juta. Untuk mempercepat, jadi intinya itu buku besar ini itu dari setiap akun yang di jurnal akan dimasukkan ke buku besar sesuai letak di jurnalnya. Misal kas di debit jadi debit, kalau di kredit jadi kredit. Jika sudah dimasukkan semua, maka kita akan totalnya di sini nanti, akhir sini. Istilahnya kas awal kan segini, lalu dari saldo awalnya segini di debit, jika kredit kan berkurang, maka 1,5 dikurangi 850 segini. Menemui akhirnya total saldo akhirnya sekitar 1.800.000. Semua kan seperti itu.
seperti ini juga. Saldo awalnya 1 miliar, lalu diajukan ke kredit, maka dia berkurang. Ini juga tergantung akunnya ya teman-teman. Bisa aja juga hutang. Kalau hutang kan kredit itu kan bertambah. Jika dia di debit maka dia berkurang. Jika sudah semua, lalu kita tambah debitnya, ini balance, atau bisa kita tahu semua dari A sampai Z, debit dan kreditnya balance. Kita beralih ke neraca saldo. Isi dari neraca saldo ini itu dari buku besar nama akun semua, itu dari kas sampai harga pokok produksi tadi, ini itu dimasukkan ke neraca saldo. Masukannya gimana? Dari total debit ini berapa, kredit ini berapa, kan nanti di total di sini nih, dimasukkan ke neraca saldo ini tadi. Debitnya berapa, kreditnya berapa, lalu saldo akhirnya diketahui segini. Ini itu pengurangan dari ini, debit kan sini. Nah, habis. Jadi juga semua kan seperti itu, bahan dan perlengkapannya seperti ini juga. Jika debit dan kreditnya balance sesuai dengan buku besar yang di akhir ini tadi, maka bisa diketahui masing-masing saldo akhirnya, kas berapa, piutang, dan perlengkapan, dan seterusnya. Makna dalam tutup kurung ini itu minus ya, atau mungkin maksudnya saldonya itu kredit tetapi saya kasih tanda kurung seperti itu. Jika yang tidak bertanda kurung ini maksudnya di debit saldo normalnya, lebih tepatnya teman-teman, saldo normal. Baik, jika sudah ditotal semua ini 0, maka itu balance ya. Kita beralih ke laporan laba rugi. Laba rugi itu kan kita supaya mengetahui laba atau ruginya, profit atau loss. Nah, untuk kita mengetahui laba atau ruginya itu isinya itu penjualan besar 2 miliar, penjualan yang kita lihat ini ya, saldo akhirnya 2 miliar sekian, kita taruh di sini. Lalu harga pokok produksinya kita lihat di neraca saldo, harga pokok produksi saldo akhirnya 1.300.000 sekian. Untuk laba kotornya itu dari pengurangan penjualan dikurangi harga pokok produksi senilai 890 juta. Lalu lanjut kita mencari laba sebelum bunga dan pajak. Beban operasionalnya kita lihat di neraca saldo beban operasional. Beban operasional itu di soal pertama. Beban operasional. Oh ini beban operasionalnya totalnya itu 217.500.000 rupiah, yang mana dikurangi laba rugi dikurangi beban operasional, ketemunya 672.500.000. Lalu kita mencari laba sebelum pajak. Beban bunga kita ambil di neraca saldo. Mari kita lihat beban bunga 93.750. Lalu untuk mencari laba sebelum pajak, maka laba sebelum bunga dikurangi beban bunga, ketemu 578 juta sekian. Untuk mengetahui kita laba ruginya benar atau tidak, kita bisa mengetahuinya dari neraca. Oke, kita next ke neraca. Neraca sendiri ini
isinya itu aset, lalu yang kiri itu aset, yang kanan ini hutang dan ekuitas. Aset atau aktiva ya teman-teman. Kita lihat kas, ada kas, piutang, persediaan, dan peralatan. Untuk mengetahui kas ini kita lihat di neraca saldo tadi. Saldo akhirnya segini. Neraca. Lalu piutang saldo akhirnya dilihat di neraca saldo piutang 350 juta. Lalu persediaan ini lihat di neraca saldo bahan dan perlengkapan 150 juta. Peralatan lihat di neraca saldo peralatan, emang saldo akhirnya itu 250, cuman diingat lagi bahwasannya ada penyusutan sebesar 50% tadi di soal ya. Peralatan disusutkan 50%. Neraca kita yang dimasukkan itu ke 125 ini tadi. Maka kita total nih, totalnya 2 miliar sekian. Lalu yang sebelah kanan membahas tentang hutang dan ekuitas. Hutang usahanya kita lihat di neraca saldo, hutang usaha 75 juta. Lalu hutang banknya, hutang bank 175 juta. Lalu modalnya di neraca saldo 1,5 miliar. Saldo laba ini kita lihat di laba rugi laporan sebelumnya. Laba sebelum pajak kita tahunya sekian, 578 juta sekian. Kita total bagian hutang dan ekuitas sekitar 2.800.000. Harus balance antara aktiva dan hutang ini, dua-duanya harus balance. Jika tidak balance, mungkin terjadi sebuah angka, mungkin nolnya kurang, atau mungkin bisa juga di saldo labanya tadi yang saya bilang kita tahu benar tidaknya. Kalau saldo labanya salah, kita akan otomatis bagian hutang dan aktiva ini nggak balance. Tapi di sini kita balance. Next ke pencatatan utama dan wijaya. Untuk kasnya senilai 180.250 dapat dari ini. Jumlah kas di neraca pengakuan kas oleh masing-masing operator dalam pembukaannya adalah jumlah bagian kas setelah dikurangi setoran investasinya. Maka utama mengakui kas 182 juta sekian dan wijaya mengakui kas 121.500.000 rupiah. Karena kan kas di neraca kan sekitar 1.803.000. Sedangkan pembagiannya itu utama 60% dan wijaya 40%. Dari neraca, kas di neraca ini 1 miliar itu dikali 60% untuk utama, 40% untuk wijaya. Oke. Untuk kasnya di sini kan tadi diketahui dari 60%-nya kas di neraca itu 1.082 juta sekian dikurangi modalnya tadi yang ditanam berapa. Modal yang ditanam kan dia 900. Oke. 900 dikurangi ketemunya 182.250.000 rupiah. Lalu untuk bagian pencatatan wijaya, dari kas di neraca ini 40%-nya berapa? 40%-nya itu 721.500.000. 721.500.000 dikurangi modalnya. Modalnya wijaya kan 600.
dikurangi modalnya Wijaya 600, ketemunya 121.500.000 rupiah. Lalu piutangnya 450 juta ini dapat dari totalnya kan di neraca saldo piutang itu 750 juta dikali 60%-nya. Ketemunya 450 juta. Begini ya. Dari neraca saldo piutangnya kan 750 dikali pembagiannya kan 60% untuk utama ya, 60%. Nah, untuk pencatatan Wijaya juga seperti itu. Di neraca saldonya bagian piutang saldo akhirnya sekian dikali 40%-nya. 300 juta. Lalu persediaannya 90 juta ini didapat dari bahan dan perlengkapan neraca. Di neraca lalu dikali 60%, 75 juta. Maaf, persediaan kan di neraca persediaan sekian dikali 60%. Begitu juga dengan pencatatan Wijaya. Di neraca persediaan sekian dikali pembagiannya, kalau Wijaya 40%. Untuk peralatan di neraca juga 60%-nya. Wijaya utama 60%, lalu Wijaya 40%. Admin bank ini lihat di neraca saldo ya, beban admin bank. Nah, 7,5-nya dari 60%, beban admin bank 7,5, 60%, 4,5. Lalu di sini juga bagian Wijaya 40%. Untuk beban pokok produksi pencatatan utama ini dari neraca saldo harga pokok produksi 60%-nya dari ini. Saya hitung kalau sebelah sini neraca saldo kali 60%. Ini kemungkinan dari Excel sebelumnya ya. Kalau dari Excel sebelumnya itu kan 1.450.000.000. Coba sih 2K dikali 60%. Ya betul. Kalau yang ini 870 ini salah. Sebenarnya itu 816. Begitu juga dengan pencatatan Wijaya. Saya revisi ya. Neraca saldo harga pokok kali 60%. Ini begitu juga dengan pencatatan Wijaya sebesar 40% ya. 40% dari HPP-nya. Setelah itu bunga bank kita ambil di neraca saldo, beban bunga bank 60% untuk utama. Lalu Wijaya, kalau Wijaya 40%.
bunga 40%. Untuk sewa kantor dari neraca saldo utama 60%. Kalau ini neraca saldo 40%. Oke, lalu untuk hutang bank kita dapat dari neraca dikali 60% untuk utama. Begitu juga dengan Wijaya, dari neraca hutang bank dikali 40%. D5 dikali 40%. Oke, untuk hutang usaha begitu juga di neraca dikali 60%. Lalu Wijaya juga 40% hutang usaha, 40%. Penjualan ini itu dari neraca saldo dikali 60%. Penjualan neraca saldo dikali 40%. Oke, kita total dulu. Ini tuh debit, lalu itu kredit. Debit, kredit. Mari kita coba hitung balance tidaknya. Balance and then this. Ini enggak balance. Ini kan enggak balance 54 juta untuk utama, dan pencatatan Wijaya 36 juta, kurang 36 juta dan 54 juta. Ini saya cari itu enggak balance-nya dikarenakan listrik belum masuk dan gaji dan upah belum masuk. Saya masukkan ke catatannya ke utama dan Wijaya. Baik, saya hitung dulu listriknya dikali 60% untuk utama, lalu gajinya juga sekalian 60%. Bentar, saya tarik balance tidak. Oke, balance. Lalu untuk yang sebelahnya juga pencatatan Wijaya, listrik 40%. Untuk gaji dan upah 40% juga di saldo akhirnya ini 40%. Oke, balance. Baik, jika sudah balance maka akuntansi operasi bersama bisa dinyatakan sukses.